Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat beliaulah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini, bisa belajar kembali begitu. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya semua? Semoga anak-anak semua maupun ibu, kita semua selalu diberikan lindungan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai hadas kecil, bagaimana cara bersucinya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hadas besar dan bagaimana cara bersucinya, apa saja contoh-contoh hadas besar, dan hikmah dari bersuci. Oke, ya, masuk pada poin yang pertama, yaitu apa sih itu sebenarnya hadas besar. Nah, hadas besar bisa diartikan suatu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena disebabkan hal-hal tertentu, seperti itu. Nah, apa saja yang menyebabkan apabila kita terkena hadas besar? Apa saja contoh dari hadas besar? Nah, yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Terus hadas besar ini bagaimana sih cara bersucinya? Yaitu dengan cara mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau tidak air karena suatu hal, maka bisa dengan menggunakan tayamum. Hadas besar ini bagi perempuan menjadi hal yang sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Nah, perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh laki-laki. Nah, seperti perempuan ini mengalami haid, nifas, dan istihadah. Nah, mari kita bahas mengenai apa sih itu haid, nifas, dan istihadah. Nah, haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Nah, ciri-cirinya orang yang haid itu memiliki ciri-ciri secara umum, yaitu kental, hangat, bau kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Nah, terus kapan sih perempuan itu mengalami haid? Nah, sejak umur berapa? Nah, jadi perempuan ini mengalami haid itu pada saat mulai berumur 9 tahun. Namun rata-rata mereka yang mengalaminya itu pada usia belasan tahun. Jadi mulai dari umur 9 tahun, dan rata-rata ada yang banyak yang mengalami pada usia belasan tahun. Terus berapa lama sih masa haid? Nah, masa haid ini bagi perempuan minimal adalah
sehari semalaman, biasanya 6 atau 7 hari. Nah, paling lama itu sekitar 15 hari. Kalau setelah 15 hari darahnya masih terus keluar, maka darah itu merupakan bukan darah haid, tapi melainkan darah istihadah atau darahnya penyakit. Masuk kepada haid dan aspek-aspeknya. Yang pertama, status hadas. Nah, bagaimana sih status hadas haid? Yaitu haid berstatus hadas besar yang harus dibersihkan dengan mandi wajib atau mandi besar. Nah, yang kedua, jenis kelamin. Haid ini hanya dialami oleh perempuan. Yang ketiga, usia. Nah, kalau dalam medis, haid ini dialami mulai dari kurang lebih usia 9 tahun hingga 45 sampai dengan 55 tahun. Itu berdasarkan medis. Kalau berdasarkan fikih, haid ini dialami kurang lebih dari usia 9 tahun sampai 62 tahun. Itu berdasarkan fikih. Kemudian yang keempat, berdasarkan warna dan darahnya. Nah, warnanya itu hitam, ada warna hitam, merah, coklat kehitaman, kuning seperti nanah dan agak kekuning-kuningan, dan keruh seperti bercampurnya antara putih dengan hitam bagaikan air yang kotor, seperti air yang kotor. Nah, terus yang kelima, berdasarkan sifat darahnya, yaitu kental dan busuk. Busuk, kental, tidak kental, dan agak busuk. Tidak busuk seperti darah pada umumnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, siklus. Nah, bagaimana siklus menstruasi? Yang pertama, menghitung siklus masa suci di antara 2 haid. Nah, yang sekurang-kurangnya itu masa suci paling sedikit minimal 15 hari. Kemudian siklus minimal atau terpendek adalah 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam, sehari semalam. Bagi yang belum mengalami masa haid pertama, baiknya tempat keluarnya darah itu ditempel kapas. Jika dalam 1 kali 24 jam keluar lebih dari 1 kali, maka darah termasuk haid. Nah, contoh pada pukul 17 WIB nih, ya artinya jam 5 sore, hari Senin darah keluar sedikit kemudian berhenti. Nah, jam 5 sore darah keluar sedikit kemudian berhenti, dan baru keluar lagi pada pukul 4 sore hari Selasa. Nah, kemudian contoh yang kedua itu pukul 6 pagi pada hari Rabu darah keluar sedikit kemudian berhenti, dan baru keluar lagi pada pukul 8 hari Kamis. Nah, terus bagaimana kesimpulan dari contoh itu? Yaitu darah yang pertama merupakan darah haid, sedangkan darah yang kedua menyerupai darah haid atau istihadah, tapi bukan darah haid. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Lazimnya siklus darah adalah antara 6 hingga 7 hari pada setiap bulannya. Yang keempat, siklus paling lama itu keluarnya darah haid itu adalah sedikitnya masa suci di antara 2 haid, yaitu 15 hari. Jika melebihi rentang waktu tersebut, maka darah tersebut dinamakan dengan darah istihadah. Nah, contoh, seorang wanita mulai mengeluarkan haid pada tanggal 18 bulan Oktober 2019 nih, pada pukul 7 pagi dengan jumlah hari sebanyak 31 hari. Darah terakhir keluar pada tanggal 2 November 2019 pukul 8 pagi. Nah, ayo kita putuskan bersama status darahnya. Nah, status darahnya ini jika menggunakan ukuran 15 hari, maka darah yang keluar sebelum tanggal 1 Oktober pukul 7 pagi termasuk darah haid. Sedangkan darah yang keluar sejak tanggal 1 Oktober pukul 7:01 adalah darah istihadah. Oleh karena itu, darah terakhir keluar pada tanggal 2 November 2019 pukul 8 pagi itu adalah darah istihadah, seperti itu. Dan akibat hukumnya, yang ketujuh, yang keenam tadi siklus yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketujuh itu ada akibat hukumnya. Yang pertama, dilarang melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Yang kedua, berpuasa baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Untuk puasa Ramadan yang ditinggalkan yang kita tinggalkan karena haid tadi, harus menggantinya saat dalam keadaan suci. Yang ketiga, ada tawaf. Yang keempat, membaca, memegang, dan membawa Al-Quran. Yang kelima, masuk, duduk, dan berdiam diri di masjid. Yang keenam, bersetubuh meskipun dengan pengaman, jadi tidak boleh. Yang ketujuh, menerima pernyataan cerai dari suaminya, ya seperti itu. Yang kedua, nifas, karena yang pertama tadi sudah kita bahas mengenai haid, dan yang kedua akan kita bahas mengenai nifas. Nah, nifas ini yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari ataupun 2 hari. Nah, rata-rata perempuan yang mengeluarkan darah nifas ini selama 40 hari dan paling lama itu sekitar 60 hari. Perempuan yang mengalami nifas ini juga memiliki larangan yang sama dengan perempuan yang sedang haid, dan cara bersucinya pun juga sama, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi besar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, istihadah. Nah, darah istihadah ini yaitu darah yang keluar tidak pada hari haid dan tidak pada nifas juga karena suatu penyakit. Nah, di sini ada macam-macam dari darah istihadah. Nah, yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas, seperti itu. Nah,
kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai istihadah ini dan bagaimana aspek-aspeknya. Nah, yang pertama definisi. Apa sih itu istihadah? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi. Istihadah ini darah yang keluar bukan pada waktu biasa disebabkan sakit pada bagian dekat rahim. Darah istihadah ini keluar sebelum masa haid, yaitu sebelum usia 9 tahun atau kurang dari minimal haid, kemudian lebih dari maksimal haid, dan lebih dari maksimal nifas. Darah yang keluar pada saat sedang hamil. Kemudian status hadas. Nah, istihadah ini berstatus hadas, yaitu hadas kecil yang disamakan dengan kedudukannya itu dengan buang air kecil, madhi, mandi, kentut, dan buang air besar secara terus-menerus. Yang ketiga, jenis kelamin. Istihadah ini hanya dialami oleh perempuan saja. Kemudian usianya, yaitu sebelum berumur 9 tahun dan sesudah masa menopause. Berdasarkan warna darahnya, merah seperti warna darah pada umumnya. Yang keenam, berdasarkan sifat darahnya, memiliki kekentalan dan bau yang sama dengan darah pada umumnya. Siklus, yaitu yang ketujuh, siklusnya, yaitu darah istihadah ini memiliki kekentalan dan bau yang sama dengan darah pada umumnya. Nah, akibat hukum yaitu sama seperti perempuan pada umumnya. Oleh karena itu, istihadah ini tetap mewajibkan sholat, berpuasa, puasa Ramadan, dan diperbolehkan melaksanakan ibadah-ibadah yang disunahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara bersuci dari hadas besar. Nah, hadas besar ini cara bersucinya yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mandi wajib. Sebenarnya apa sih itu mandi wajib atau mandi besar? Nah, mandi wajib atau mandi besar ini adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Kemudian, sebab-sebab dari mandi besar atau mandi wajib, yaitu seseorang harus melakukan mandi wajib apabila ia berhadas besar, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah yang berbunyi wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, seperti itu. Junub atau bersetubuh ini adalah salah satu hadas besar. Ada juga jenis hadas besar lainnya seperti keluar sperma, selesai haid bagi seorang wanita, selesai melahirkan, selesai nifas, dan mati. Kemudian yang ketiga, rukun mandi wajib, yaitu ada dua. Yang pertama ada niat, yaitu menyengajakan menghilangkan hadas dengan hadas besar dan meratakan air ke seluruh tubuh dan kulit dan rambut. Yang keempat, sunnah mandi wajib, itu ada membaca basmalah pada permulaan mandi, kemudian berwudu sebelum mandi, kemudian menggosok badan hingga bersih, kemudian mendahulukan bagian badan yang kanan dan berturut-turut. Terus nih ada syarat-syarat mandi wajib. Yang pertama, dimulai dengan niat melakukan mandi wajib bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Nah, seperti itu. Anggota badan yang pertama kali disiram oleh ini boleh dimanapun,
baik di atas, di bawah maupun di tengah. Yang kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, termasuk lipatan-lipatan badan yang biasa ada pada orang gemuk, kulit yang berada di bawah kuku yang panjang dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya, bagian belakang telinga dan bagian depannya yang terlekuk-lekuk, selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel, dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal. Jika ditemukan sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan hadas atau berhadas. Oke. Sekarang kita masuk pada tata cara mandi wajib. Yang pertama ada niat, yaitu niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Lafaz bunyi niatnya seperti ini: nawaitul ghusla li rabbil hadathi akbari fardolillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala semata-mata karenanya. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat mandi wajib. Kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, dan mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Seperti itu mengenai mandi wajib. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wudu. Nah, yang pertama yaitu ada syarat wudu. Syarat wudu itu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua mumaiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang ketiga memakai air yang suci dan mensucikan, yang keempat tidak ada yang menghalangi airnya sampai air itu ke kulit seperti getah dan kuteks atau cat kuku, yang kelima tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Kemudian rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap bagian kepala mulai dari kening sampai ke tekuk. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib atau berurutan. Nah, selanjutnya sunnah wudu. Sunnah ini merupakan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu. Perbuatan yang apabila kita lakukan mendapat pahala, dan apabila tidak kita kerjakan tidak mendapat dosa. Ya, kita masuk pada sunnah wudu. Yang pertama, membaca basmalah saat memulai wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua daun telinga. Yang ketujuh, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menyilang-nyilang anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Yang kesepuluh, wudu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sakit. Yang ke-11,
Pembasuhan anggota wudhu ini dilakukan secara berturut-turut. Kemudian selanjutnya menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Selanjutnya menjaga air percikan agar tidak kembali ke badan. Selanjutnya tidak bercakap-cakap atau tidak berbicara saat berwudu kecuali terpaksa. Yang terakhir berdoa sesudah selesai wudu. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gila, ataupun pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan muhrim atau mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Oke, masuk pada tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu ini yaitu yang pertama ada niat, yaitu niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadathi asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan wudu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib. Yang terakhir, berdoa setelah wudu, yaitu doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku golongan dari hamba-hambamu yang soleh. Masuk pada pembahasan tayamum. Tadi sudah kita bahas mengenai mandi wajib atau mandi besar dan mengenai wudu. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai tayamum. Tayamum yaitu sebagai salah satu bentuk bersuci yang sangat jarang dilakukan, dan kita lihat yang jarang kita lakukan dan kita lihat di sekeliling kita. Nah, secara bahasa, tayamum ini adalah berniat melakukan sesuatu, sedangkan menurut istilah tayamum ini merupakan pelaksanaan mengusap debu pada wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu sebagai ganti wudhu dan mandi besar. Jadi tayamum ini merupakan pengganti wudhu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebabnya ini yaitu sebab-sebabnya yang pertama, kelangkaan air baik secara kasat mata maupun syarak. Contoh, kelangkaan air secara kasat mata dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syarak, misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja. Kemudian yang kedua, jauhnya air yang tersedia. Nah, ini yang keberadaannya diperkirakan sekitar 2,5 km. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun syarak. Nah, contohnya, sulit secara kasat mata ini misalnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh
karena ada binatang buas, karena di penjara, dan seterusnya. Kalau contoh untuk menggunakan air secara syara, yaitu misalnya karena khawatir akan datang penyakit. Nah, takut penyakitnya semakin kambuh atau takut lama sembuhnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketentuan tayamum. Nah, yang pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang digunakan itu harus murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Nah, yang kelima, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis, harus disucikan terlebih dahulu. Yang keenam, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum ini untuk sholat wajib disusul sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, meskipun pengganti tayamum berbeda dengan wudhu, jika wudhu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun, yaitu niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan berurutan. Yang kedelapan, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara yang juga membatalkan wudhu. Jadi apa? Sebab-sebab yang membatalkan wudhu itu juga menjadi sebab-sebab yang membatalkan tayamum. Yang kesembilan, karena salah sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ada tata cara bertayamum. Nah, caranya yang pertama ada niat. Yang kedua, niatnya itu nawaitu tayamum istibahati sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri dengan siku-siku dengan debu. Yang terakhir itu yang kelima, doa sesudah tayamum. Doa sesudah tayamum ini sama dengan doa sesudah wudhu. Kemudian masuk pada hikmah bersuci. Nah, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Itu tadi pembahasan mengenai hadas besar. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Semoga materi hadas besar ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.